Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana rekayasa arus lalu lintas dan juga pergerakan para pemudik yang hingga kini melakukan perjalanan arus balik menuju ke kota rantau atau daerah asal, kita akan tanyakan langsung kepada Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Selamat malam, salam presisi, semangat terus. Untuk Bapak dan juga jajaran Pak Agus, jadi ini diprediksi menjadi puncak arus balik tanggal 24 Maret ini. Nah, apakah malam hari ini pergerakan kendaraan yang Anda pantau melalui CCTV ataupun juga patroli Anda malam hari ini sudah masuk dalam puncak arus balik? Baik, terima kasih. Baru saja tadi pukul 14.00 langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri. Kami mendampingi flag out arus balik dari Kali Kangkung 414 sampai 70. Jadi arus balik ini tentunya sesuai dengan prediksi kami adalah puncaknya tanggal 24. Dan saat ini kami masih memantau di pos Banyumanik. Jadi cukup tinggi, namun demikian traffic counting-nya tentunya akan kita lihat besok. Karena arus mudik kemarin cukup tinggi sepanjang sejarah. 270.000, tentunya arus balik harus kita antisipasi. Kemungkinan juga tinggi, tetapi traffic counting-nya tentunya besok harus kami cek. Tapi langkah-langkah strategi untuk manajemen rekayasa lalu lintas sudah kami lakukan. Mulai tanggal 23 kita sudah one way tahap pertama presisi, terus malam kita perpanjang lagi dari 390 sampai ke kilometer 70. Dan hari ini flag out dari 414 sampai 70, bahkan ada bangkitan arus yang cukup tinggi yang ada di Jawa Tengah. Dari kilometer 560 kita lakukan one way lokal dari 560 hingga 414. Hari ini masih kita pantau, dari semua anggota masih standby untuk memantau traffic daripada arus balik, biarpun kondisinya saat ini di Semarang hujan. Oke, Pak Agus, kami paham ada beberapa rekayasa arus lalu lintas yang telah diterapkan, salah satunya adalah one way nasional. Tapi tadi ada juga jurnalis Kompas TV yang melaporkan di wilayah Gentong, Pak, di jalur arteri ini terjadi kemacetan, bahkan antriannya mencapai 5 km. Apakah ini sudah diprediksi ataupun juga sudah ada penanganan khusus terutama di jalur arteri menjadi yang berdampak dari one way nasional di gerbang tol? Klaster 2 dari jalan nasional termasuk jalan alternatif di kabupaten, jalan tol, semua kita kelola. Jalan tol tentunya ini ada one way, dampak daripada one way, jalan arteri juga cukup sibuk karena ini masih aglomerasi. Jadi H+3 Lebaran masih silaturahmi lokal, baik Gentong termasuk Mengkreng Jawa Timur, Gadok, termasuk Bali, termasuk daerah Melambong di Jawa Barat cukup padat. Namun demikian tim urai kami yang dipimpin oleh Pak Kapolda, ada Kasat Lantas, di Lantas, itu sudah memplotting sesuai dengan pos terpadu, pos pelayanan, sehingga betul-betul karena arusnya cukup tinggi, ini harus dikelola dengan strategi penyiapan alih arus maupun manajemen lalu lintas yang sudah kita siapkan. Dan ini sudah kita gladikan ketika one way dimulai, dampak daripada eksesnya tentunya ada di arteri. Baik, Pak, ini untuk pergerakan di arus balik diprediksi lebih tinggi angkanya. Ada 285.000 kendaraan yang akan kembali dibandingkan dengan puncak arus mudik yang hanya 270.000 kendaraan. Apa yang jadi sebab terkait hal ini, Pak? Proyeksi itu kalkulasi untuk prediksi ya. Namun demikian faktanya nanti akan kita lihat besok pukul 6.00. Maka dari itu sebelum dilakukan eksekusi one way tahap pertama presisi atau tahap pertama dari 263 sampai ke 70. Ini kita ambil dulu yang flow dari timur. Demikian juga setelah dilakukan one way nasional arah balik, ada kepadatan yang dari arah Jawa Timur, Solo, Jogja, ada di Ungaran. Maka dari itu kita juga eksekusi dari 560 kita lakukan one way lokal
yang mengarah ke Jakarta sampai dengan 414. Ini bagian daripada pemantauan secara digital, teknologi yang memantau flow yang ada di Jawa Tengah. Nanti akan kita lihat apakah puncak arus balik ini ada di 24 atau mungkin besok kami juga akan perpanjang one way apabila bangkitan arus itu masih tinggi. Baik, prediksi puncak arus balik tahap pertama ini akan terjadi pada tanggal 24 hingga 25 Maret 2026. Namun kami juga masih sama-sama melihat bagaimana pola pergerakan para pemudik terutama di arus balik ini. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Salam sehat selalu untuk Anda dan jajaran Pak, salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai Garda